Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Tegangan permukaan suatu zat cair didefinisikan sebagai gaya tiap satuan panjang. Jika pada suatu permukaan sepanjang L bekerja, gaya sebesar F yang arahnya tegak lurus pada L dan menyatakan tegangan permukaan, maka persamaannya adalah Y sama dengan F per L. Tegangan permukaan juga memiliki manfaat dalam bidang farmasi loh. Di antaranya, yang pertama, dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada sediaan obat. Kemudian yang kedua, sebagai penetrasi molekul melalui membran biologis. Dan yang ketiga, untuk pembentukan dan kestabilan emulsi juga dispersi partikel yang tidak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Ada beberapa metode dalam melakukan tegangan permukaan, yaitu metode kenaikan kapiler dan metode tensiometer Dunmoy. Pada metode kenaikan kapiler, tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik melalui suatu kapiler. Dalam metode ini hanya digunakan untuk mengukur tegangan permukaan, namun tidak bisa untuk mengukur tegangan antar muka. Berbeda dengan metode tensiometer Dunmoy, pada metode ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan permukaan sekaligus tegangan antar muka. Nah, prinsip dari alat ini yaitu gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang diperlukan itu sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar muka dari cairan tersebut. Apabila suatu zat dituangkan ke atas permukaan air, dapat terjadi dua macam kejadian. Pertama, zat tersebut menyebar. Kedua, zat tersebut tidak menyebar. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Gaya ini menyebabkan antar zat yang satu dengan yang lain atau berbeda jenis tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul. Berbeda jenis gaya ini menyebabkan antar zat yang satu dengan yang lain atau berbeda jenis dapat menempel karena molekul saling tarik-menarik atau merekat. Selanjutnya kita akan membahas surfaktan. Surfaktan merupakan molekul amfifilik yang dapat mengurangi tegangan suatu permukaan. Surfaktan itu memiliki dua bagian teman-teman, yaitu ekor yang panjang dan kepala yang bersifat polar. Pada bagian kepala surfaktan itu biasa disebut dengan gugus hidrofilik yang artinya larut dalam air. Kemudian bagian ekor itu biasa disebut dengan gugus hidrofobik yang memiliki arti tidak larut dalam air. Surfaktan itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada surfaktan anionik, surfaktan kationik, amfoter, dan nonionik. Surfaktan anionik yaitu surfaktan yang memiliki kepala bermuatan negatif yang larutannya bersifat basah atau netral. Surfaktan ini biasanya digunakan sebagai deterjen, agen berbusa, pengemulsi, agen antistatik, dispersan, dan stabilisator dalam berbagai aspek kimia lainnya. Kemudian surfaktan kationik. Surfaktan ini memiliki ion positif pada gugus hidrofiliknya, memiliki aktivitas permukaan yang baik dalam media asam dan cenderung mengendap dan dapat kehilangan aktivitasnya dalam media alkali. Surfaktan ini dapat digunakan sebagai agen pembasah pada media asam. Yang ketiga ada surfaktan amfoter. Surfaktan ini memiliki ion positif dan ion negatif pada bagian hidrofiliknya. Surfaktan ini biasanya banyak dimanfaatkan dalam formulasi sampo, shower gel, kosmetik, pelembut, dan juga antistatik. Dan yang terakhir itu ada surfaktan non-ionik yang memiliki sifat fisikokimia yang berbeda dibandingkan dengan surfaktan ionik karena bentuk strukturnya.
Surfaktan non-ionik baik digunakan dalam tekstil, kertas, makanan, plastik, kaca, serat, obat-obatan, pestisida, pewarna, dan industri lainnya. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan gambar dari macam-macam surfaktan. Yang pertama itu ada ionik, yang berisi anion, non-ionik, kationik, dan ada amforter. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka adalah gaya per unit panjang yang ada pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur dan seperti tegangan permukaan memiliki satuan Dyne per sentimeter. Kesimpulan yang kedua yaitu penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah sabun cuci, alkohol dan antiseptik, itik dan angsa dapat berenang dan terapung, gelembung yang dihasilkan oleh air sabun. Dan kesimpulan yang ketiga adalah mekanisme surfaktan membersihkan kulit dengan cara pembentukan misel yang bergantung pada konsentrasi surfaktan yang digunakan. Proses ini disebut dengan miselisasi. Konsentrasi saat terbentuknya misel disebut dengan KMK atau konsentrasi misel kritis, yang hanya terjadi ketika konsentrasi surfaktan lebih besar dari KMK. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai energi bebas permukaan. Jadi energi bebas permukaan itu digunakan untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan dan diperlukan work atau kerja terhadap gaya pada tegangan permukaan. Atau dengan kata lain, energi bebas permukaan ini yaitu molekul yang dekat dengan permukaan yang memiliki kelebihan energi potensial. Jadi, semakin tinggi permukaan cairan, maka semakin tinggi juga energi potensialnya. Dan apabila suatu luas permukaan cairan itu meningkat, semisal dipecah menjadi semprotan halus, itu akan menjadi energi cairan juga, dan energi ini sebanding dengan permukaan bebas. Oleh karena itu, energi ini disebut dengan energi bebas permukaan. Perubahan energi bebas permukaan setiap peningkatan satuan luas dapat dirumuskan dengan dW sama dengan F dikali ds sama dengan gamma dikali 2L kali ds, atau dW sama dengan gamma dikali dA, atau bisa juga W sama dengan gamma dikali delta A, dengan F itu sendiri gaya, ds perubahan jarak, W itu usaha, dan dA berarti perubahan luas.